Tapi sebelum itu di sini saya bukan bermaksud untuk menggurui, tapi kita mari sama-sama belajar ya Bu ya, saling berbagi pengalaman kita masing-masing yang ada di sini ya Bu ya. Oke, tapi sebelum itu, sebelum kita mulai belajar, terlebih dahulu kita serahkan pelajaran kita ini sama Tuhan dan dilancarkan semuanya. Semoga ilmu yang kita dapat nanti bisa bermanfaat bagi kehidupan kita ya Ibu-ibu ya. Oke, doa, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Tapi sebelum kita mulai belajar kita pemanasan dulu ya Bu ya. Kita games dulu ya Bu ya. Namanya tepuk cantik. Oke, nanti saya akan praktekkannya. Nanti setelah ini kita sama-sama melakukannya. Oke Bu, bisa? Bisa. Ya Bu. Nanti ada 1 sampai 4. Jadi kalau saya bilang 1, tepuknya 2 kali. Kalau saya bilang 2, tepuknya 3 kali. Kalau saya bilang 3, tepuknya sekali. Kalau saya bilang 4, tepuknya 4 kali. 1, 2, 3, 4. Bisa Bu? Bisa. Sama-sama kita mulai dulu ya Bu ya. Yuk, 1, 2, 3, 4. Oke, bisa? Ya, kita mulai lagi Bu. Sama-sama. Yuk, 1, 2, 3, 4. Lebih cepat. 3, 4. 1, 2, 1, 3, 4. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa ya Bu konsentrasinya. Oke, hari ini kita akan belajar masih tetap di modul 3, yaitu tentang kesehatan dan gizi. Tapi hari ini kita masuk di sesi 3. Materinya tentang bagaimana pentingnya memperhatikan kebersihan diri dan lingkungan. Tapi sebelum itu saya mau tanya Bu, bulan lalu kita bahas tentang sesi 2, masih ingat Bu tentang apa Bu? Tentang pentingnya gizi untuk ibu menyusui dan anak. Pentingnya gizi untuk ibu menyusui dan balita. Oke, tepuk tangan Bu Susi. Oke, jadi hari ini kita akan bahas bagaimana kesakitan pada anak dan kesehatan lingkungan. Yang materinya tentang pentingnya memperhatikan kebersihan diri dan lingkungan. Tapi sebelum kita mulai saya jelaskan, kita nonton video dulu ya Bu ya. Oke, ini videonya Bu, sama-sama kita tonton ya. Ada ya Bu. Seringkali kita lupa bahwa di sekitar anak kita kuman penyakit mengancam. Kuman penyakit yang tidak terlihat, tapi mudah sekali menyebar di antara anak-anak kita. Dan penyakit yang tadinya nampaknya tidak berbahaya, dapat berubah berbahaya bila tidak ditangani secepatnya. Penyakit seperti diare, cacingan, demam berdarah bisa diobati. Setiap orang, keluarga, atau masyarakat dapat menolong dirinya sendiri melawan kuman penyakit dan berperan aktif dengan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Karena mencegah lebih mudah daripada mengobati. Oke Bu, tadi kita sudah sama-sama nonton video ya. Dari video ini tadi Bu, apa yang Ibu lihat? Apa yang telah Ibu lihat dan Ibu dengarkan tadi dari video ini? Menjaga kebersihan. Tentang menjaga kebersihan, terus Mengajarkan pola untuk kebersihan. oke, tentang Bu Susi Bu. Iya, terus di situ tadi kan Bu kita lihat ada anak yang mencuci tangan pakai sabun ya. Ya. Kenapa kita kalau nyuci tangan harus pakai sabun? Supaya kumannya hilang. Oke, supaya kumannya hilang. Terus kapan saja
saja kita mencuci tangan pakai sabun, Bu? Pas mau makan, Ya, pas mau makan. kalau kita lagi memegang yang kotor-kotor. Iya, pas mau makan dan pada saat kita megang yang kotor-kotor. Oke, tepuk tangan buat Bu Susi. Wah, pintar-pintar kali ibu-ibu ini ya, paham dia semuanya ya. Oke, jadi di rumah udah ibu terapkan kan semua itu? Sudah. Sudah, ada yang belum, ada yang masih kadang-kadang lupa ya. Oke, jadi di sini Bu, kita lihat ya, ada flip chart di sini ya, berbasis masyarakat. Jadi di sini ada dibilang stop buang air besar sembarangan. Tadi ada yang buang air besar sembarangan ya Bu ya, di video tadi ada anak-anak gara-gara sakit perutnya buang air besar dia sembarangan di taman tadi. Terus ada juga tadi cuci tangan pakai sabun, benar ya Bu ya. Terus ada yang mengelola air minum dan makanan rumah tangga, terus mengamankan sampah rumah tangga, terus mengamankan limbah cair rumah tangga. Jadi Bu, dari sini kita akan belajar penting nggak Bu kita menjaga kebersihan Bu? Penting. Penting ya, karena ingat ya Bu, dari hal terkecil itu nanti bisa menimbulkan penyakit, benar ya Bu ya. Misalkan apalagi kalau misalkan daya tahan tubuhnya lemah ya Bu ya, sikit-sikit kena kotoran aja dia gitu langsung sensitif ya Bu, langsung kena bakteri dia langsung sakit ya Bu ya. Jadi penting Bu dijaga kebersihan itu ya, apalagi kita di sini orang susah, lebih bagus kita mencegah daripada mengobati ya Bu ya. Tahu ya Bu ya, apalagi di rumah sakit sekarang apa-apa semuanya mahal, udah kita pun orang yang susah, maunya sehat-sehat kita ya Bu ya. Jadi makanya itu kenapa Bu pentingnya kita harus memperhatikan kebersihan diri dan lingkungan supaya terhindar dari namanya penyakit. Tadi pun ada contohnya di situ, gara-gara sembarangan ujung-ujungnya perut anaknya sakit ya Bu ya. Terus tadi di situ sudah dilihat ya Bu ya, kenapa kita harus menggunakan sabun saat cuci tangan? Supaya tadi yang dibilang Ibu Susi tadi, supaya tangannya bersih dan terhindar dari bakteri atau kotoran-kotoran. Kita nggak tahu di luar sana kita megang-megang apa aja, apalagi anak-anak ya Bu ya. Entah pun tadi dia dari luar itu megang kotoran, main-main megang pasir atau megang tanah, atau entah kayak itu tadi buang air besar dia asal di apa Bu, cebok sembarangan gitu aja, kan itu kotor ya Bu ya. Jadi penting kita cuci tangan pakai sabun biar bersih supaya terhindar dari bakteri-bakteri. Oke, ingat ya Bu ya, kita harus rajin cuci tangan dengan sabun menggunakan air bersih juga ya. Dan kapan-kapan saja Bu kita harus mencuci tangan menggunakan sabun Bu? Apakah kita harus pada saat makan saja? Tidak. Enggak ya. Jadi saya akan menjelaskan sini kapan saja sih kita harus mencuci tangan pakai sabun. Itu yang pertama, sebelum dan sesudah makan. Itu penting ya Bu ya. Sebelum makan kita cuci, sesudah makan otomatis kita cuci biar nggak lengket-lengket makanan itu ya Bu ya. Yang kedua, sebelum mengelola dan menghidangkan makanan. Ingat yang ibu-ibu ya, sebelum misalkan pas ketika mau buat nasi anaknya, cuci dulu tangannya. Kita nggak tahu ibu-ibu baru pegang apa aja di luar sana ya Bu ya. Terus setelah itu, sebelum menyusui, ini paling penting. Sebelum menyusui juga. Jadi ingat cuci tangan dulu pakai sabun, baru menyusui anaknya. Dan yang keempat, sebelum memberikan makan bayi atau balita. Seringnya Bu kalau kita ngasih makan kan ada yang pakai tangan, cuci dulu tangannya, pakai sendok pun kadang kita mengelap mulut anaknya. Ingat ya Bu ya, bakteri itu bisa mengandung, bisa membuat anak-anak kita sakit. Terus sesudah buang air besar atau buang air kecil, atau saat sudah menceboki anak, bayi atau anak kita ya Bu ya. Terus yang terakhir, sesudah memegang hewan atau unggas, atau ada peliharaannya kayak kucing atau anjing atau ayam, pada saat mungkin kita ngasih mereka makan ataupun gara-gara menggemaskan kita pegang. Jadi setidaknya ingat untuk cuci tangan. Oke Bu, jadi kita nonton video melakukan cuci tangan ya Bu, yuk sama-sama.
kita tonton ini ada video sekalian buat apa ya Bu ya, bersemangat ya Bu ya. Ada di sini 7 langkah cara untuk mencuci tangan. Oke, bentar ya Bu ya. Nanti kita sama-sama nih ya Bu ya. Kita praktekkan nanti ya Bu ya. Ya Bu, ini 7 langkah cuci tangan. Pertama, telapak tangan. Kedua, punggung tangan. Ketiga, sela-sela jari. Keempat, kuku-kuku jari. Kelima, jempol diputar. Keenam, kuku-kuku. Ketujuh, pergelangan tangan. oke. Udah lihat tadi videonya Bu? Ya. Ya, kita sama-sama praktekkan ya Bu ya, biar semangat. Biar apa sekali nyanyi kita ya Bu ya, biar agak menghibur. Ya Bu, ada 7 langkah cuci tangan. Pertama, apa tadi Bu? Ya, pertama. Kita ulangi lagi ya Bu ya, aduh, semua lupa ya. Ulangin ya. Ya Bu, sama-sama kita ikuti. 7 langkah cuci tangan. Pertama, Telapak tangan. Terus kedua, punggung tangan. iya. Ketiga, sela-sela jari. Oke. Keempat, kuku-kuku jari. Kelima, jempol diputar. Bu, banyak kali ya. Keenam, kuku-kuku. Ketujuh, pergelangan tangan. Ulangi lagi Bu, lebih apa? Bentar ya Bu. Oke, bisa dipraktekkan nanti di rumah sama anaknya ya. 7 langkah cuci tangan. Pertama, telapak tangan. Kedua, punggung tangan. Ketiga, sela-sela jari. Keempat, kuku jari. Kelima, jempol diputar. Keenam, kuku-kuku. Ketujuh, pergelangan tangan. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, jadi cara cuci tangan itu nanti kita praktekkan di rumah, kita ajari anak-anak kita atau keluarga kita ya Bu ya. Marilah kita belajar hidup sehat dari sekarang. Jadi tadi penting ya Bu untuk menggunakan sabun untuk melepas kuman dari tangan, karena Bu tanpa sabun kuman itu pasti bakalan masih menempel. Dan ingat Bu, bukan hanya itu saja, kebersihan lingkungan juga penting. Jangan buang sampah sembarangan. Belajar kalau misalkan nggak ada pembuangan sampahnya, dibakar sampahnya ya, biar nggak bertabur. Karena kalau ingat ya Bu ya, sampah juga banyak menyebabkan selain bakteri, bisa menyebabkan banjir juga. Jadi belajar juga untuk membersihkan lingkungan kita. Oke Bu, paham sampai di sini? Oke, mengerti Bu? Mengerti. Jadi mari sama-sama kita mencegah sebelum mengobati. Jadi dan lebih lagi Bu, buat kita ingat ya Bu, kalau bisa sebaiknya diurus juga kartu sehatnya atau BPJS-nya. Karena kita nggak tahu Bu, kan kedepannya kita mana tahu sakit tiba-tiba atau apa. Kalau bisa jauh-jauh ya, setidaknya semuanya harus kita cegah dari sekarang. Jangan sampai nanti setelah sudah kejadian baru menyesal. Oke Bu, karena kesehatan itu penting dan kesehatan itu mahal. Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Tepuk tangan dulu buat kita semua Bu. Oke, sampai ketemu di bulan depan. Semoga bermanfaat dan semoga bisa dipraktekkan di rumah. Dan selamat